Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mereview soal farmakoekonomi sub bahasan perhitungan harga jual yang meliputi harga pokok penjualan atau HPP, inventory turnover ratio atau ITOR, break-even point atau BEP, dan payback period. Untuk memulai reviewnya, mari kita lihat slide berikut ini. Soal nomor 1. Apoteker di sebuah apotek sedang membuat laporan stok opnam apotek bulan lalu. Diketahui nilai stok sebesar 50 juta rupiah. Sepanjang bulan ini, apoteknya melakukan pengadaan obat dan alat kesehatan sebesar 200 juta rupiah. Dan pada akhir bulan ini, hasil stok opnam yang dilakukan sebesar 70 juta rupiah. Pertanyaannya, berapakah HPP dan ITOR yang diperoleh dari data tersebut? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perhitungan HPP apotek adalah stok awal ditambah pembelian dikurangi stok akhir. Kemudian kita masukkan angka dari soal dan didapat 50 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah dikurang 70 juta rupiah. Dan didapat nilai HPP pada soal ini adalah 180 juta rupiah. Sementara untuk mencari nilai ITOR, maka kita dapat menggunakan rumus ITOR sama dengan HPP dibagi stok awal ditambah stok akhir dibagi 2. Kemudian dimasukkan angkanya menjadi 180 juta rupiah dibagi 50 juta rupiah ditambah 70 juta rupiah dibagi 2. Oh iya, stok awal ditambah stok akhir dibagi 2 ini maksudnya adalah rata-rata stok sisa atau stok yang nggak kejual ya rekan-rekan. Kemudian diturunkan ke bawah menjadi 180 juta rupiah dibagi 120 juta rupiah dibagi 2. Dan didapat nilai ITOR pada soal ini adalah 3 kali per bulan. Karena kita menggunakan data bulanan ya, sehingga jawaban dari soal ini adalah B. Nah, mungkin sampai sini rekan-rekan sudah memiliki pertanyaan, seperti sebenarnya untuk apa sih perhitungan HPP dan ITOR ini? Jawabannya adalah perhitungan HPP dilakukan untuk mengetahui nilai porsi modal yang kita keluarkan terhadap total barang terjual. Sementara perhitungan ITOR dilakukan untuk mengetahui kecepatan perputaran barang yang nantinya dapat digunakan untuk memprediksi nilai simpan dari produk yang kita jual. Nah, keduanya secara tidak langsung berperan dalam penentuan harga jual dan target penjualan. Target penjualan lazimnya dapat menggunakan rumus break-even point atau BEP yang akan dibahas pada soal berikut ini. Soal nomor 2. Sebuah industri farmasi memiliki data operasional pembuatan obat berupa biaya variabel sebesar Rp80 per unit. Harga jual produk Rp130 per unit, biaya tetap Rp300.000 dengan kapasitas produksi maksimal 10.000 unit. Berapakah nilai unit dan rupiah yang diperlukan untuk mencapai kondisi BEP? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, sebelum kita menghitung BEP, kita perlu menghitung terlebih dahulu margin atau profit yang diperoleh dari satu unit barang. Caranya adalah margin atau profit sama dengan harga jual dikurang biaya variabel barang. Kemudian kita masukkan angkanya menjadi Rp130 dikurang Rp80 dan didapat margin dari satu unit barang adalah Rp50 per unit. Nah, untuk mencari jumlah unit yang diperlukan untuk mencapai kondisi BEP, caranya adalah sebagai berikut. Break-even point atau BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin, yang kemudian kita masukkan angkanya menjadi Rp300.000 dibagi Rp50 dan didapat unit yang diperlukan untuk mencapai BEP adalah 6.000 unit. Kemudian untuk mencari nilai rupiahnya, maka kita hanya perlu mengalihkan jumlah unit dengan harga jual per unit. Yang selanjutnya kita dapatkan hasil Rp780.000 sehingga jawabannya adalah B, 6.000 unit dan Rp780.000. Jika rekan-rekan perhatikan secara jeli, fokus utama pada soal ini adalah untuk menentukan target penjualan untuk menutup biaya tetap atau biaya produksi dari pembuatan obat tersebut.
Sehingga BEP yang kita hitung tadi adalah BEP untuk biaya tetap. Tentu jika kita ingin menghitung nilai BEP terhadap total aset atau total modal, maka perbandingannya adalah total modal dibagi margin atau laba bersih. Nah, perhitungan laba bersih ini dapat rekan-rekan lihat di video review sebelumnya yang membahas mengenai ROI, ROE, dan ROA. Linknya bisa rekan-rekan klik di deskripsi atau di bagian kanan atas video ini ya. Selanjutnya, perhitungan BEP terhadap total aset atau total modal dapat digunakan untuk mengukur jangka waktu yang diperlukan untuk balik modal atau yang biasa disebut dengan payback period yang akan dibahas pada soal berikut ini. Soal nomor 3. Seorang apoteker sedang melakukan analisis keuangan di apotek. Diketahui omset yang diperoleh pada 1 bulan terakhir adalah 125 juta rupiah. Jika HPP apotek tersebut adalah 97 juta rupiah dan beban usaha apotek adalah 12 juta rupiah dengan modal awal 400 juta rupiah, berapa payback periodnya? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Sebelum menghitung payback period, pertama kita perlu menghitung laba bersih dari omset yang diperoleh. Caranya adalah laba bersih sama dengan omset atau penjualan dikurang HPP dikurang beban usaha. Dalam hal ini biaya operasional. Yang kemudian kita masukkan angkanya menjadi 125 juta rupiah dikurang 97 juta rupiah dikurang 12 juta rupiah. Sehingga didapat laba bersih sebesar 16 juta rupiah. Setelah itu barulah kita dapat menghitung payback period dengan cara payback period atau PBP sama dengan modal dibagi laba bersih, yang kemudian kita dapatkan 400 juta rupiah dibagi 16 juta rupiah. Sehingga payback period pada soal ini adalah 25 bulan atau 2 tahun. Karena jawaban yang diminta dalam bentuk tahun ya, oleh karena itu jawabannya adalah C, 2 tahun. Nah, apa pengaruhnya PBP ini terhadap penentuan harga jual? Tentu hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang kita peroleh. Bahkan secara tidak langsung turut berperan terhadap kelangsungan dari praktek kefarmasian, khususnya penelitian dan pengembangan obat. Apa contoh penerapannya? Contohnya, sebagaimana yang rekan-rekan mungkin telah ketahui bahwa obat baru atau obat paten hanya memiliki masa berlaku selama 20 tahun. Yang biasanya dihitung dari uji klinik fase 1. Biasanya ya, oke. Nah, katakanlah diperlukan waktu selama kurang lebih 6-8 tahun hingga uji klinis dari obat baru itu selesai. Sehingga pemegang paten dari obat tersebut memiliki waktu kurang lebih 12-14 tahun untuk menjadi produsen tunggal dari obat tersebut. Sedikit out of topic ya, tetapi garis besarnya adalah waktu dan biaya yang dihabiskan untuk uji klinis tersebut tentu tidaklah sedikit. Apalagi jumlah responden yang diperlukan untuk uji klinis tahap 3 yang bahkan mencapai ribuan orang. Sehingga diperlukan strategi agar setelah uji klinis ini selesai, pemegang paten obat baru yang biasanya adalah industri ini tentu harus menentukan harga jual yang sesuai untuk mencapai payback period yang ditargetkan. Katakanlah jika tersisa 12-14 tahun setelah uji klinis, maka mungkin strategi yang disusun adalah bagaimana caranya payback period dapat tercapai dalam 2 atau 4 tahun. Sehingga sisa 10 tahun masa paten dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan misalnya. Nah, itulah contoh pengaruh dari payback period terhadap harga jual. Oke, sampailah kita pada akhir pembahasan soal video kali ini. Untuk mereview pemahaman kita kembali mengenai materi penentuan harga jual, mari kita lihat slide berikut ini. Secara garis besar, penentuan harga jual didasarkan pada biaya yang digunakan, yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya yang berefek secara langsung terhadap sumber penghasilan utama dari sektor usaha tersebut. Contoh, apotek menjual obat dari PBF, maka biaya langsung yang ditanggung apotek adalah harga obat, biaya ongkos kirim obat, dan yang lainnya. Yang outputnya adalah HPP apotek.
yang mana telah sering kita dengar rumusnya adalah stok awal ditambah pembelian dikurang stok akhir. Kemudian contoh yang lain adalah industri obat yang menjual obat jadi ke apotek. Maka biaya langsungnya adalah biaya bahan baku obat, biaya head over cost seperti biaya alat, hingga gaji karyawan, yang outputnya adalah HPP manufaktur. Hal inilah yang membedakan antara HPP biasa atau HPP apotek dengan HPP manufaktur atau HPP di industri. Nah, sementara biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berefek secara langsung terhadap pendapatan atau omset. Contohnya adalah biaya operasional. Mengapa bisa seperti itu? Penjelasan singkatnya, secara teori katakanlah rekan-rekan telah menjadi apoteker dan menjual obat di apotek. Yang omset utamanya berasal dari transaksi jual beli obat. Apakah tanpa obat rekan-rekan dapat melakukan transaksi jual beli? Jawabannya tidak. Tetapi tanpa listrik dan air misalnya, apakah rekan-rekan dapat melakukan transaksi jual beli? Jawabannya adalah iya. Meskipun nantinya pelayanan menjadi kurang maksimal karena tidak terdapat penerangan dan tempat cuci tangan misalnya. Nah, hal inilah yang membedakan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Oke, berarti penjelasan mengenai HPP apotek dan HPP industri di sini sudah selesai ya rekan-rekan. Selain melibatkan HPP, biaya langsung juga berkaitan dengan ITOR, yang biasanya pembahasannya juga berkaitan dengan manajemen persediaan lain seperti EOP, MS, ROP, dan SS yang akan kita bahas lebih detail lagi di video selanjutnya. Walaupun video yang lama sudah ada ya, hehehe. Oke, selain biaya langsung dan tidak langsung, penentuan harga jual juga ditentukan dengan margin dan pajak. Pada pajak terdapat PPN terhadap barang yang akan kita jual dan nilainya biasanya konstan, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada margin yang pada soal UKAI banyak berkaitan dengan indeks harga jual dan BEP. Yang selanjutnya BEP juga berkaitan dengan soal BEP terhadap biaya tetap yang udah kita bahas barusan, dan BEP terhadap modal yang nanti juga berkaitan dengan payback period atau PBP ya rekan-rekan. Intinya dari banyaknya faktor yang mempengaruhi harga jual, setidaknya rekan-rekan mengetahui beberapa faktor utama dari penentuan harga jual, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, margin, dan pajak. Dengan begitu, berakhirlah ringkasan materi kita kali ini. Sebagai penutup, mari kita bahas soal bonus berikut ini. Soal nomor 4. Total penjualan sebuah apotek adalah 200 juta rupiah. Jika apotek tersebut memiliki indeks penjualan sebesar 1,2, berapa HPP-nya? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Indeks penjualan yang 1,2 tadi adalah kumulatif atau jumlah dari HPP yang bernilai 1 ditambah margin yang bernilai 0,2. Sehingga apabila dirubah ke dalam persen, maka indeks penjualan akan bernilai 120%, HPP bernilai 100%, dan margin bernilai 20%. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah nilai HPP adalah benar bernilai 100%. Tetapi pertanyaannya adalah berapa porsi HPP dalam indeks penjualan yang 120% tadi? Sehingga untuk menjawabnya diperlukan perbandingan antara HPP dengan indeks penjualan yang didapat, yaitu 1 dibagi 1,2 atau 100 dibagi 120, sehingga didapat nilai HPP adalah 0,83 atau 83% dari total penjualan, sehingga jawabannya adalah C, 0,83 dikali 200 juta rupiah. Oke, sip, mantap. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan dapat langsung sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya bantu jawab di video berikutnya. Oh iya, terima kasih atas support dan dukungan rekan-rekan. Berkat rekan-rekan semua, Apoteker Review berhasil mencapai 1000 views per tanggal 3 Juli kemarin. Dengan jumlah subscriber 34 dan 50 jam waktu tonton. Yeay! Shout out juga buat Kak Anggun Sri Mulyani, Kani Brospatin, Kak Titi Musiam, dan Kak Sultredit. Terima kasih ya komentarnya. Semua pertanyaan rekan-rekan akan kita ulas di review yang akan datang ya.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, dengan mereview, kamu pasti makin tahu.